Shalom semuanya. Diingatkan kembali, tetap terapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Ditambah lagi 2M, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Shalom kembali Jemaat Kedamaian yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah ibadah spesial hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini ibadah akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Kristono Santoso. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita semua dan memahami pentingnya arti kenaikan Tuhan Yesus. Juga bagi anak-anak sekolah minggu, tidak lupa hari ini juga tetap ada ibadah sekolah minggu spesial juga di hari Kamis ini dan dilayani oleh Kak Tommy. Juga bagi orang tua bisa mendampingi anak-anaknya untuk sama-sama boleh menikmati berkat melalui firman di ibadah sekolah minggu. Bagi jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan ke rekening yang tertera di layar. Dan juga kami menghimbau juga untuk semua untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Kita boleh menikmati berkat Tuhan. Biarlah hari spesial ini kita boleh benar-benar jamah Tuhan, menikmati berkat yang luar biasa. Mari jemaat GBI Kedamaian dikasih Tuhan, kita ikuti ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan GBI Kedamaian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, di mana Tuhan sudah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang dengan hati, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dosa sudah Engkau kalahkan, maut sudah Engkau kalahkan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami berikan pengagungan hanya kepada Yesus. Kami berikan kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Mari kita sambut kuasa yang dari Tuhan. Kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Amin, haleluya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dialah Raja di atas segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia,
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang baik. Dia Allah yang mencintai kita. Dia telah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Yesus, Engkau sungguh baik, Namamu sungguh indah. Kami cinta selalu kepadamu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Kau selalu. Sungguh baik, Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati, amin. Kau sungguh baik Tuhan. Namamu sungguh indah. Kami cinta selalu seumur hidup kami. Kami tinggikan, kami agungkan. Mari angkat hatimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau baik, terima kasih. Kami bawa ucapan syukur kami. Engkau baik, kami anggungkan, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, engkau yang di rumah-rumah, mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Naikkan syukurmu kepadanya. Ya Allah, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa segenap jiwa kami, kami bawa segenap hidup kami. Kami bersembah hanya padamu. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu sungguh nyata di dalam hidup kami. Engkau jadikan kami biji-biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari jemaat Tuhan,
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Katakan sekali lagi, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GB Kedamaian dimanapun Anda berada, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Meskipun kami masih ada di tengah-tengah pandemi, kami belum lepas dari bahaya pandemi ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas kehidupan setiap pribadi kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami boleh beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapa di surga, kuduskan kami, sekali lagi agar kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus benar-benar bekerja. Dan biarlah tidak ada perkataan yang sia-sia dari hamba-Mu, sehingga setiap anak-Mu diberkati. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan, dan tentunya kita akan membuka di ayat-ayat yang klasik ya, yaitu di dalam pembacaan di dalam Kisah Para Rasul. Ya, saya akan mengajak saudara membaca Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku sekalian, ini ada satu peristiwa, dan kita tahu, anak sekolah minggu juga tahu, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia hari Jumat Agung. Yang kita peringati adalah ketika dia naik ke kayu salib, seperti yang sudah direncanakan oleh Tuhan, dia harus mati di kayu salib, menderita untuk menebus dosa. Dan dia sudah juga merencanakan dan menggenapi 3 hari kemudian, hari yang ketiga maksud saya, Paskah terjadi. Dan kita tahu apa itu maknanya, kebangkitan Tuhan mengalahkan kuasa maut. Dan di situ dia menyatakan dia adalah memang betul anak Allah yang berkuasa. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Selama 40 hari, dia bersama dengan murid, menampakkan diri dengan berbagai cara, mengajar mereka tentang kerajaan surga. Dan pada hari yang ke-40 itu, setelah kebangkitannya, yang kita peringati hari ini, dia naik ke surga. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa dia memang Allah yang berkuasa, yang rela turun ke bumi, melaksanakan rencananya untuk menebus dosa, dan dia sendiri kemudian balik ke surga untuk kemudian duduk di dalam kerajaan Allah untuk memerintah. Nah, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ketika murid-murid tahu bahwa betul-betul dia itu adalah Mesias, selama 40 hari mereka bergaul dengan Yesus yang adalah mereka percaya sebagai Mesias, dan itu juga Tuhan akui bahwa dia adalah Mesias. Maka ketika mereka bertemu pada pagi hari itu, mereka bertanya kepada dia, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa mereka bertanya ini, saudara? Memulihkan kerajaan Israel oleh karena Mesias yang sudah datang. Itu adalah janji Tuhan. Saudara tahu bahwa sebenarnya orang Israel itu sampai hari itu, bahkan sampai hari ini, mereka itu masih mengharapkan kedatangan Mesias untuk memulihkan kerajaan Israel. Mengapa? Karena kita tahu dari sejarah, karena pemberontakan orang-orang Israel ketika mereka sudah tinggal di tanah Kanaan. Dari berbagai raja, itu terjadilah yang namanya penyembahan berhala dan Tuhan marah. Maka Israel kemudian diserahkan ke dalam penjajahan. Yang pertama, bangsa Asyur itu menguasai Israel Utara, mencerai-beraikan mereka, bahkan kemudian Israel Utara itu tidak kembali seperti semula. Tetapi kemudian terjadi juga bangsa Babel
menghancurkan dan menjajah Yehuda atau Israel Selatan, karena mereka juga seperti saudaranya yang di utara. Dan itu kita tahu di kitab Daniel. Jadi kira-kira 700 tahun sebelumnya, ketika sebelum Tuhan Yesus datang, mereka sudah ada di dalam penjajahan. Dan seperti kitab Daniel mengatakan, mereka dijajah berkali-kali oleh kemudian Babel, kemudian Persia, dan mereka itu dikembalikan 75 tahun setelah ada di Babel oleh Raja Persia, ya, mereka dikembalikan oleh Ahasveros untuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka kemudian dijajah oleh Yunani dan terakhir oleh Romawi pada saat itu. Jadi penjajahan itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka, dan itu adalah satu penderitaan. Bangsa yang demikian yakin bahwa mereka adalah bangsa yang dikuduskan Allah, tapi mereka ada dalam penjajahan. Tapi mereka ingat janji Tuhan, bahwa Mesias akan datang untuk kembali menegakkan kerajaan Israel. Maka itu mereka begitu yakin dan percaya Tuhan akan mengembalikan kerajaan Israel, dan mereka para 11 rasul ini akan mendapatkan tempat dalam memerintah kerajaan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, Allah menjanjikan untuk mengembalikan masa kejayaan Israel. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan dalam doa Bapa kami, berdoalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa selama 40 hari ketika Tuhan sudah bangkit, dia juga mengajarkan rahasia kerajaan surga. Bahkan di hadapan muridnya dalam Matius 28 dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Jadi nggak salah minta apa yang sudah dijanjikan, apa yang akan digenapi oleh Tuhan, dan saat itu Mesias ada. Maka mereka mengatakan kerajaan surga, kerajaan Israel yang jaya, itu sudah ada di tangan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan naik ke surga. Maka itu digambarkan ketika mereka melihat dia naik ke surga. Mereka berkata, kok kami ditinggal? Mengapa engkau tidak mendirikan kerajaan di bumi? Mengapa engkau justru naik ke surga? Maka itu mereka melihat, ketika dia naik ke surga, mereka tidak berkata, wow! Mereka tidak berkata atau bertepuk tangan, angkat tangan, itu Tuhanku. Mana ada Tuhan? Mana ada pemimpin umat yang bisa naik, mengangkat dirinya naik ke surga sampai awan-awan menutup? Tidak ada. Memang dia Allah. Itu tidak terjadi. Mereka kecewa. Mereka penuh tanda tanya. Saudaraku sekalian, mereka adalah orang-orang yang akhirnya sadar kerajaan yang dijanjikan itu tidak datang seperti sesuai yang mereka kehendaki. Apa yang terjadi dengan hidup kita, saudara? Kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan kerajaan surga untuk melepaskan kita dari berbagai penjajahan, berbagai kejahatan yang menimpa kita. Bahkan saat ini pun, ketika COVID itu masih melanda sudah setahun lebih, kita ini adalah orang-orang yang terperangkap. Kita baru 1 tahun dijajah oleh COVID. Mereka 700 tahun selama itu dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka tidak punya kebebasan. Kita selama setahun pun oleh COVID, kita tidak punya kebebasan. Maka kita kepingin juga hadirnya Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha kasih, yang berjanji juga untuk menolong dan menyertai kita. Kita mau dia hadir. Kita mau dia menyelesaikan masalah COVID ini, masalah penderitaan di dalam kehidupan kita, dalam mata pencarian kita, dalam bisnis kita, dalam kesehatan kita. Kita ingin
Tuhan itu bekerja seperti para murid yang mengatakan, sekarang lakukan. Kita pun dengan iman memohon dia melakukan seperti yang kita kehendaki. Karena kita tahu dia Allah Maha Kuasa. Kita tahu dia pencipta bumi, langit dan bumi dan segala isinya milik dia. Dan kita adalah anak-anak yang sudah ditebus berdarah Kristus dan kita dikasihi dia. Maka sudah layaknya kita berdoa dan sudah layaknya kita menerima apa yang kita doakan supaya pandemi ini hilang. Murid-murid juga mengatakan kami ingin Tuhan Mesias itu angkat senjata, kami siap angkat senjata membasmi para orang-orang Romawi sehingga kembali kami menegakkan kerajaan Israel itu. Murid-murid menerima sesuatu yang berbeda. Kita pun belajar bahwa apa yang kita inginkan, apa yang murid-murid inginkan, kerajaan Israel, kerajaan yang dibangun oleh Mesias, tidak seperti yang mereka inginkan. Kita pun orang-orang yang selalu berdoa, memohon. Tuhan menolong kita dengan kuasanya, dengan kemahatauannya, dengan kasih-Nya. Saudaraku sekalian, ternyata apa yang kita harapkan supaya Tuhan menyelesaikan masalah pandemi ini aja. Ternyata dia tidak menyelesaikan sesuai dengan keinginan kita. Banyak dari kita orang-orang yang seringkali mengalami berbagai masalah. Dan ketika kita berdoa, kita yakin Tuhan mau tolong kita. Tapi ternyata kita kecewa. Tuhan seolah-olah berdiam diri, Tuhan seolah-olah tidak melakukan segala sesuatu, dan kita bertanya, mengapa Tuhan? Ini bukan hanya dialami oleh kita sebagai jemaat biasa. Ini bukan dialami oleh kita, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tapi ini juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan besar. Ada satu kisah, yaitu seorang yang bernama Charles Templeton. Charles Templeton ini adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia adalah senior dari Billy Graham. Dialah yang boleh kata mengajak dan melatih Billy Graham untuk bisa menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Jadi dia lebih senior. Mereka berdua satu hari bersama-sama memulai pelayanan, dan dia sudah punya satu masa, yaitu orang-orang muda dari kampus-kampus, dan dia itu adalah orang yang bisa meyakinkan mereka tentang kuasa Tuhan. Ya, anak-anak muda mana yang tidak suka dengan memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang badai pun bisa dikalahkan, Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati, Tuhan yang bisa memberi makan 5.000 orang, mengubah air menjadi anggur. Semua itu tentang kuasa disenangi oleh orang-orang. Dan Charles Templeton adalah orang yang begitu yakin dan bisa meyakinkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Kasih, dan Allah mau menolong setiap orang umatnya. Tapi kenyataan hidup membuat Charles Templeton itu bertanya, mengapa ada banyak penderitaan di dunia ini? Kalau Allah itu memang mengasihi, dan Allah itu adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Sampai suatu hari, ada satu titik kejenuhan, kebingungan dia, dan kekecewaan dia, yang membuat dia meninggalkan Tuhan. Dia mengatakan, farewell Jesus. Dia mengatakan satu kebaktian, dan ketika dia berbicara berapi-api, tiba-tiba dia mengatakan, maaf, tapi aku tidak lagi percaya kepada apa yang aku khotbahkan. Farewell Jesus. Luar biasa. Sampai matinya dia, Charles Templeton tetap menolak. Jadi satu hari ketika dia membaca sebuah majalah, saya lupa itu majalah Life loh, tidak salah.
majalah Life yang berisi foto-foto waktu itu. Di dalam majalah Life itu, covernya dia melihat ada seorang wanita Afrika duduk bersandar mati kelaparan, dan ada bayi yang digendongnya itu masih menyusu kepada jasad yang mati ini. Dan itu difoto oleh fotografer, dimasukkan dalam majalah Life, dan itu menjadi satu viral ya ke seluruh dunia waktu itu, zaman masih belum digital. Dan ketika dia baca, hatinya berontak. Mengapa engkau tidak hadir? Mengapa engkau tidak bertindak? Mengapa dunia ini tetap engkau berikan dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan? Mengapa engkau tidak datang dengan kuasamu, kemudian mengubah semuanya itu, sehingga kita itu menikmati hidup yang disebut hidup berkelimpahan? Disitulah dia kecewa. Charles Templeton. Kita mengalami pandemi. Kita berdoa. Doa ini belum dijawab Tuhan, pandemi belum hilang, bahkan kita khawatir dengan adanya hari libur yang besar ini bisa terjadi, apalagi saat ini ada varian yang baru dari Inggris, Afrika Selatan, dan yang mengerikan dari India, yang dikatakan ketika orang kena tidak akan ada fever, tidak akan ada sesek, atau mati rasa, tidak bisa mencium, tapi tiba-tiba paru-parunya sudah hancur, dan orang meninggal, dan sudah kejadian, ada seorang pengusaha yang dalam waktu 3 hari langsung kolaps dan meninggal, dan itu kena varian yang sangat berat itu, yaitu varian dari India. Belum berakhir, belum hilang. Bahkan banyak pendoa-pendoa yang sudah mati juga karena COVID. Mengapa Tuhan yang mengatakan dia mendatangkan kerajaan Allah, kok dia tidak melakukan itu? Saudara, ini adalah satu mimpi buruk bagi anak-anak Tuhan yang ingin hidup dalam iman yang dalam keadaan comfort. Ada banyak anak Tuhan yang ingin punya Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin hidup dalam keadaan iman yang memberikan kenyamanan. Comfort zone faith. Itu orang-orang yang berharap kerajaan surga itu datang dengan seperti itu. Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan kesuksesan, Tuhan lepaskan dari sakit penyakit, Tuhan lepaskan dari mara bahaya, Tuhan lepaskan dari penderitaan, Tuhan memberikan apa yang kita minta, apalagi kalau kita melayani Tuhan, apalagi kalau kita berkorban bagi Tuhan. Saudara akan kecewa. Kerajaannya tidak datang seperti yang diharapkan oleh para murid, dan tidak datang seperti yang kita harapkan. Apa yang dia lakukan kedatangan kerajaannya? Yang dia lakukan adalah memakai kita orang-orang percaya yang mau dipakai Tuhan untuk menyaksikan kerajaan Allah, bukan untuk mengubah dunianya, tapi untuk menunjukkan satu kehidupan kerajaan Allah, satu budaya kerajaan Allah, satu hidup baru yang berbeda. Maka itu dia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Wah, orang berpikir kuasa itu apa? Pasti pikirannya itu langsung kuasa untuk menghantam, kuasa untuk menengking ini, kuasa untuk itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dilakukan Tuhan bukan dengan kekuasaan, bukan dengan gada, bukan dengan senjata seperti yang diharapkan oleh para murid. Mesias datang kemudian bertempur dengan mereka, dan mereka semua dikalahkan, kerajaan bangkit. Angkat senjata dengan kekuatan, kekerasan, bukan sama sekali. Tuhan tidak mengandalkan kekerasan, tapi Tuhan mengandalkan Roh Kudus yang mengubah hidup kita, yang akan mengajari kita bagaimana hidup sebagai orang kerajaan Allah, melawan orang-orang yang hidup dengan hidup secara dunia.
Ini yang terjadi. Nilai-nilai kerajaan yang diberikan kepada kita itu luar biasa. Satu budaya yang baru, yang terbalik dengan dunia. Dunia mengandalkan haus kekuasaan. Orang yang ingin maju harus haus kekuasaan. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan dengan cara melayani dunia. Kalau mereka ingin haus dengan kekuasaan menguasai, kita diajarkan Tuhan untuk melayani. Melayani itu adalah kita itu tidak ingin tidak mengharapkan mendapatkan apa yang kita layani. Yang namanya pelayanan. Pelayan itu tidak berhak mendapatkan apa yang dia lakukan. Melayani. Ketika engkau dan saya menghadapi dunia yang penuh dengan ambisi, penuh dengan trik-trik untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan segala sesuatu melalui kekuasaan. Orang Kristen cuma diajarkan, tunjukkan bahwa engkau melakukan, memberi, oleh karena engkau melayani. Beda sekali. Di kantor-kantor orang Kristen, apakah engkau akan seperti orang-orang dunia yang ambisius, yang mau memakai segala cara untuk sukses? Engkau diajarkan, bekerjalah dengan tulus, layani dengan baik. Itu nilai kerajaan. Ketika kita menghadapi dunia yang penuh dengan hawa nafsu, sekarang ini hawa nafsu luar biasa. Segala sesuatu orang itu ingin mendapatkan apapun juga. Hawa nafsu kedagingan kita juga. Tuhan mengajarkan, hiduplah kudus di hadapanku, karena aku ini kudus. Ketika dunia penuh dengan seks dan perceraian, Tuhan mengajarkan, hiduplah kudus. Ketika di dunia ini orang untuk mau berhasil harus sombong, harus menunjukkan dia hebat, harus menunjukkan dia pandai, harus menunjukkan bahwa dia itu capable. Justru anak-anak Tuhan diajarkan untuk menyangkal diri. Kalau engkau dikatakan engkau hebat, engkau akan mengatakan itu bukan aku. Sepenuhnya itu dari Tuhan. Wah, engkau berhasil. Dia mengatakan, bukan aku yang membuat berhasil. Aku cuma belajar tekun dan taat pada Tuhan. Kalau dia memberikan keberhasilan, itu bukan buat aku. Tetapi itu adalah tanggung jawab yang aku terima. Sehingga apa yang aku punya, aku akan lakukan untuk Tuhan. Banyak orang menyombongkan diri. Tapi anak Tuhan diajar untuk menyangkal diri. Ketika dunia ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara permusuhan, anak Tuhan justru disuruh untuk menjadi pembawa damai. Ampuni. Kalau engkau dipukul pipi sebelah kiri, berikan pipi sebelah kanan. Apa yang Tuhan ajarkan itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang counter culture dengan dunia. Apakah engkau pembawa damai ketika berhadapan dengan orang dunia? Ataukah engkau ketika mereka marah, kita lebih marah lagi? Ketika istrimu marah, engkau lebih marah lagi? Ketika suamimu marah, engkau lebih marah lagi? Coba lihat, itu terjadi sesuatu. Mengapa rumah tangga itu hancur? Karena tidak ada satupun yang akan menjadi pembawa damai. Semuanya pembawa amarah. Semuanya pembawa permusuhan. Ketika mereka itu adalah orang-orang yang datang dengan amarah, kan paling enak itu amarah. Kalau orang ingin punya kekuasaan, maka cara dia yang untuk menunjukkan kekuasaan itu adalah amarah. Bentak kiri, bentak kanan. Karena dia ingin menunjukkan dia punya kuasa. Bagaimana kita melawan mereka? Seperti yang diajarkan oleh Pak Cuk kemarin. Kelemah lembutan. Itulah counter culture dari seorang anak Tuhan yang membawa kerajaan surga datang ke dunia.
Ketika di dunia orang ini untuk mendapatkan segala sesuatu, hidupnya tidak jujur. Korupsi, mencuri, memanfaatkan orang, curang hidupnya dalam bertransaksi, anak Tuhan diajarkan hidup berintegritas. Ketika engkau salah jalan dan ditangkap oleh polisi lalu lintas, apa yang ada di benak? Jujur akui atau bermain dengan uang untuk berusaha menyuap? Saya terakhir ditangkap karena saya salah masuk jam. Karena tidak jelas siang hari, saya katakan silakan saya ditilang. Polisi mengatakan, Bapak minta tilang sih, lo ada apa Pak? Ya kalau nggak tilang lebih murah. Oh enggak Pak. Kalau saya salah, izinkan saya ditilang. Saya bayar deposit 500.000 ke BRI, kemudian saya serahkan filenya ke Kemayoran, ada kantor pengadilan polisi. Saya tidak bisa hadir, hari berikutnya saya datang, saya cuma kena 150.000. Padahal ditakut-takutin bisa mahal. Gitu. Saudara, berani nggak Anda itu hidup jujur? Itu nilai kerajaan Allah. Itulah mendatangkan kerajaan Allah ketika engkau menjadi pendamai. Kerajaan Allah hadir, ketika engkau menyangkal diri kerajaan Allah hadir, ketika engkau melayani kerajaan Allah hadir, semua yang dilakukan itu adalah kerajaan Allah hadir. Dunia ini sudah penuh dengan berhala. Orang memberhalakan segala sesuatu. Kekayaan, keberhasilan, kita diajarkan Tuhan untuk melepaskan segala sesuatu. Kita mau punya uang banyak, mati pun kita akan pikiran sebelum mati. Uangnya mau dipakai siapa? Dan uang itu tidak bisa kita bawa sedikit pun untuk masuk ke hidup kekal. Tapi anak-anak Tuhan diajarkan menabung harta di surga. Karena di surga tidak ada ngengat dan karat dan pencuri seperti di bumi. Di surga, apa yang kamu lakukan di dunia yang sesuai dengan kerajaan Allah, itu akan ditabung. Jadi berharta benda, kekayaan, kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kenaikan Tuhan ini mengajarkan kepada kita satu hal. Kerajaannya datang, bukan seperti yang kita inginkan. Dia melakukan dan ingin melakukan dalam hidup kita dengan cara yang baru, yaitu hidup yang diubahkan. Maka sekali lagi, jangan jadi orang yang gampang menuntut dengan kuasa, tangking kiri dan kanan dan sebagainya. Itu bukan cara, itu kekerasan yang seringkali kita melakukan. Tuhan tidak mau melakukan itu saat ini. Ketika muridnya ingin dia menjadi Mesias yang bertempur, sama sekali malah dia tinggalkan. Dia naik ke surga, dia tidak mau melakukan. Dia berkuasa penuh, dan dia berdaulat penuh. Oleh karena itu, dia yang menjalankan dunia ini dengan caranya dia, dengan kehendak dia. Dan siapa yang mau bersama dengan dia akan menikmati. Karena itu Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Maka dikatakan, kamu akan baru mendapatkan berkat-berkat. Yang dibutuhkan oleh orang dunia itu Tuhan gampang memberi kamu. Yang penting kamu menjadi pelaku kerajaan Allah dan melakukan kebenarannya. Maka Tuhan akan menolong engkau dan saya untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh dunia. Dan kita tidak menjadi orang yang mengharapkan seperti orang dunia, tapi kita akan mendapatkan apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari saudara, ketika engkau dan saya masih bergumul dengan masalah pandemi, berdampak pada perusahaanmu, berdampak pada usahamu, pada pekerjaanmu, kepada anak-anakmu semuanya, ketika semua itu masih berdampak dan doa kita belum dijawab, masihkah engkau dan saya percaya bahwa Dia adalah Mesias yang sudah naik, yang sedang mempersiapkan tempat di surga dan akan datang kembali untuk menjemput kita? Kalau engkau dan saya percaya,
maka berarti engkau akan mempercayakan hidup ini kepada dia. Dan yang kedua, kita mengizinkan kedaulatannya penuh bekerja di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Dia berdaulat penuh, karena dia adalah Maha Kuasa, Allah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Tugas kita adalah menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu yang membuat Allah hadir di tengah-tengah kita. Jangan kita kecewa karena Tuhan pergi ke surga, meninggalkan dunia, tidak membangun kerajaannya di dunia dengan cara seperti kita, yang kita inginkan, yang seperti diinginkan oleh para murid. Tapi dia membangun melalui membuat anak-anak kerajaan ini mengubah dunia dengan hidup benar sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Mari kita akan sambut nanti dengan Roh Pentakosta, dan kita akan tahu mengapa Roh Kudus harus turun, karena kita menjadi anak-anak kerajaan yang diutus oleh Tuhan. Jadi orang Kristen jangan pakai kuasa mau-maunya sendiri mendapatkan berkat semau kita. Itu yang berdaulat Tuhan, bukan kita. Selamat menikmati kerajaan Allah di dalam hidup kita, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bisa membayangkan bagaimana kekecewaan para murid ketika mereka mengharapkan kerajaan Israel dipulihkan, karena Mesias sudah ada di depan mata mereka. Tapi ternyata Mesias mengambil cara yang lain di dalam menghadirkan dan membangun kerajaannya di dunia ini. Tuhan, kami juga sering kecewa ketika kami merasa bahwa Tuhan harus melakukan apa yang kami doakan. Karena melihat situasi keadaan kami, melihat keadaan kami yang begitu mungkin terjepit, Tuhan, seringkali kami berteriak dan Engkau tidak menjawab. Dan kami menjadi kecewa dan bingung. Tapi pada pagi hari ini kami mau diyakinkan Tuhan, bahwa Engkau memang Allah, Mesias yang berkuasa, tetapi Engkau berdaulat penuh Tuhan, menjalankan misi bukan sesuai dengan kehendak kami. Ampuni kami karena kami sering ingin memakai kuasa-Mu Tuhan, dengan cara-cara seperti yang kami ingin lakukan. Tapi Engkau memberikan kuasa kepada kami dengan cara-cara yang seperti yang Engkau ingin lakukan, yaitu menjadi anak-anak kerajaan yang melakukan kebenaran. Bapa di surga, ampuni kami. Biarlah Engkau mengajar kami untuk benar-benar bersandar kepada Engkau dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik, cara yang lebih baik, bukan seperti yang kami harapkan. Bapa di surga, Engkau memberkati, meneguhkan setiap iman anak-Mu yang dalam pergumulan. Oleh karena pandemi ini, banyak yang mengalami masalah dengan ekonomi mereka, bahkan perusahaan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keadaan kondisi sekolah anak-anak kami semua. Tuhan, Engkau tahu. Dan biarlah kami tetap diteguhkan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang bersandar kepada. Memberkati setiap jemaat. Memberkati gereja-Mu, memberkati Ibu Gembala dan seluruh keluarga, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di dalam maupun para partner. Kau memberkati setiap aktivis di gereja kami, Kau memberkati setiap pengurus dan juga setiap jemaat. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kementerian, dan juga para pemerintah daerah, supaya mereka dalam pertolongan Tuhan boleh bahu-membahu agar pandemi ini tidak berdampak yang lebih parah, dan mereka boleh mengatasinya dengan kekuatan yang datang daripada. Kau memberkati setiap anak-Mu yang memberikan persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Tuhan terima dan kuduskan, dan seperti janji-Mu, biarlah mereka menikmati berkat kerajaan surga dalam kehidupan mereka.
Sebentar kami akan kembali ke dalam setiap kehidupan keluarga kami, bila Engkau memberkati setiap kami. Mari saudara, kita terima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam rumah tanggamu dengan membawa kasih dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kasih penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali, seperti yang kami imani, seperti yang Engkau telah janjikan, untuk membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati, dan semoga kita cepat bertemu dalam ibadah tatap muka. Tuhan memberkati kita semua.